sekali deh saya bisa ketemu setelah janjian berapa lama. Saya tuh mau kasih kejutan buat suami saya. Gak tahu kenapa berapa hari ini dia hobi sekali makan lobster, tapi dia bilang, lobster tuh bisa juga untuk dipelihara loh, Ma. Saya jadi pengen kasih hadiah, saya bingung nih, kok banyak sekali waktu Pak Cucun datang. Bisa dijelasin nggak, Pak? Ini apa, ini apa, ini apa? Ngomong-ngomong, ini lobster dari mana, Pak? Nah, ini lobster ini yang kita kembangkan ini kita import dari Australia. Pak, jauh banget. Karena memang lobster yang di sana itu sudah dikembangkan genetiknya, jadi pertumbuhannya lebih cepat. Oh, emang biasanya kalau yang nggak dikembangkan berapa lama untuk tumbuh? Misalkan, contoh seperti ini umurnya 2 bulan. Nah, kalau misalkan kita yang ambil yang belum dikembangkan, itu bisa 4 bulan, bisa lebih lama, 2 kali lipat. Waduh, biaya perawatannya makin gede. Gitu. Mungkin bisa dijelasin ini mulai dari mana ke mana? Nah. Ngomong-ngomong, halo pemirsa. Sampai lupa saya nyapa pemirsa. Karena ini loh, saya tuh memberikan kejutan pada suami saya. Mumpung suami saya lagi keluar nih, saya langsung mau ngasih tau ini lobster, ini lobster. Karena dia lagi suka banget sama lobster. Saya juga bingung kenapa sih apa menariknya dari lobster. Jadi saya mau cepet-cepet dapat ilmu. Pagi. Halo, Pak. Ayo Kantin. Ayo Pak Cucu. Iya, betul. Ada. Loh, Aduh, wah mati. ada Dia bohong. lobster di sini. Wah, ini kenapa nih Pak? Ada apa nih, Bapak? Nah, ini lobster air tawar, Pak. Oh, Itu sih loh, uniknya. Sebentar, lobster kan di laut. Nah, itu nenek moyangnya, Pak. Sebentar ya Pak. Oh iya, boleh. Kamu kok bisa bawa lobster ke sini? Kenapa lagi nih? Ada apa lagi nih? Ha? Tuh kan sampai kejedot. Kenapa Jadi lagi? gini kan berapa hari aku lihat papa hobi banget makan lobster. Terus katanya bilang, "Emak, lucu kali ya daripada melihara ikan, kita melihara udang gitu di bawah kan lucu kasih pipa-pipa." Aku jadi pengen kasih kejutan buat papa. Oh, istri yang baik nih Pak. Kayak gini nih, suaminya mau apa, tau-tau besok udah ada aja nih. Makanya saya bilang, makanya saya betah di kenapa rumah. baliknya cepet amat jadinya kan? Ya udah deh sama-sama deh nanya. Iya, nggak apa-apa. Saya kebetulan juga pengen tahu banyak nih Pak. Duduk Betul. Pak. Boleh, silakan. Duduk Pak. Apa yang sebut dulu? Saking pinjam cepetnya. Penasaran nih, soalnya ini saya masih bingung ya, baru datang tahu ada ikan lagi, ada lobster, udang ya, lobster betul. itu udang gitu, dan ini air tawar pula lagi. Betul, Iya kan? air tawar. Sebenarnya Karena kalau air laut susah untuk pemeliharaan. ini memang sudah ada spesiesnya, memang sudah. Betul. Maksudnya udah ada khusus gitu spesies air tawar. Jadi di seluruh dunia itu di setiap benua itu ada, kecuali Afrika. Jadi oke. di setiap benua termasuk di Papua. Oh. Di Papua di negara kita juga ada. Ini Papua nih. Bukan. Nah, ini kebetulan yang kita kembangkan, ini kan untuk bisnis. Jadi kita untuk cari yang pertumbuhannya cepat. Nah, itu kita ambil dari Australia, yang genetiknya sudah dikembangkan. Oh, jadi ini sudah hasil rekayasa genetik. Bukan gitu. ya rekayasa, cuma bukan dalam artian yang Iya, maksudnya penyilangan. Iya, maksudnya penyilangan dalam Betul. artian untuk konsumsi, untuk bisa dikonsumsi, untuk bisa dimakan. Jadi Betul. produksi nih Betul, sistemnya. betul, Oh, betul. dalam sehari ini bisa berapa masak berapa banyak? Udah ada dalam sebulan kali ya? Iya, betul. Jadi kita betul langsung beranak gitu. kita dalam 1 bulan bisa beberapa puluh kilo sampai 100 kilo lah kurang lebih. Dalam 1 bulan. Itu berapa ekor? Itu 100 kilo itu kurang lebih sekitar 1000 ekor. 1000 ekor. Oh my god. Udah berapa lama sih bisnis gini? Kita ini udah sekitar dari tahun 2002. Kita nih maksudnya perusahaan atau Iya, Bintaro Fish Center. Terus juga kita ini juga kita kan bermitra. Jadi kita mengadakan pelatihan, kemudian orang di training bagaimana caranya. Nanti mereka sudah ada hasil, kita bantu pasarkan juga. Oh, gitu. Mbak, Betul. saya tuh penasaran ya, maaf ya, dari tadi saya tuh waktu datang ke sini nih bingung lihat kok banyak banget. Datang ke sini gimana sih? Orang rumah kita kok kita baru Iya, datang. waktu datang Oh, ke waktu sini Pak Cucun datang. Aku tuh bingung kok jadi banyak banget akuariumnya, padahal aku mesen cuma satu. Cuma satu Satu akuarium. lobster gitu. Kenapa kok dibawa banyak? Bisa Nah, ini dijelasin biar nggak, supaya Pak? ada Gambaran. sejarahnya. Oh, sejarahnya mulai dari mana? Sebentar ya anak-anak di rumah, tolong dicatat di pelajaran sejarah, penting sekali. Jadi mulai dari sini, ini adalah indukannya. Oh. Pak, itu kok biru, Indukannya. Pak? Nah, yang Lagi biru sakit. ini Ya, itu dipegang nggak dikeluarin apa-apa lagi tuh, sama dia ya. deh. yang biru ini itu karena tempat pemeliharaannya di air yang bersih. Oh. Jadi dulu awalnya kita kembangkan, Dia lompat. awalnya kita kembangkan ini itu untuk hias. Awalnya. Awalnya untuk hias. Untuk hias. Nah, ini yang jantan. Taunya Capitnya dari ada mana? merahnya. Nyopet. Capitnya ada merahnya. Itu serem amat sih, Pak. Nggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma sakit doang. Nggak apa-apa, cuma dicapit sakit. Nah, yang satu aja. lagi ini betinanya. Nyopet. Kalau betinanya itu dia nggak ada capitnya. Ya. Capitnya polos. Oh, taunya Capitnya gitu. polos. Oh, polos. Nah, nggak ada merahnya kan capitnya.
Ini capitnya. Kalau ini capitnya. Ini capitnya bisa lebih bahaya soalnya. Nah, Sama ya. sama. Nah, nanti Sama setelah- sama istri saya maksudnya. Kalau jepit, kawinnya mirip orang. oh, Serius? Iya, serius. Kalau misalkan gimana? kayak anjing, kucing kan dari belakang. Iya. Kalau ini saling berhadapan kawinnya. oh Missionary. Kawinnya. Ah, mama. Oh, aduh. Tetangga kita banyak yang ya. Dan yang jantan itu punya kelamin 2. Penisnya 2, bukan. Oh. Penisnya 2. Oh, Ah. alat kelaminnya 2. Kelaminnya dua. Alat kelaminnya 2 ya. Jadi kalau buat Wah, gitu. bapak-bapak yang makan lobster ini, itu katanya menambah kejantanan. Oh, jangan jadi 2 juga ya. Oke, yang ini Pak, misalnya Pak. Pantesan Obi makan lobster Istrinya itu. maksudnya. Aduh, nggak Pantesan boleh. makan Istrinya lobster. cukup 1 Setelah ya. mereka kawin, kira-kira sekitar berapa hari kemudian telurnya keluar. Cepet juga ya? Cepat sekali. Pasti terjadi Nah, Berapa hari kawin langsung telurnya Iya, keluar? kira-kira sekitar 2 hari lah. Itu udah telurnya keluar. Jadi mereka kawin dulu, keluarkan sperma, terus baru telurnya keluar. Jadi pembuahannya di luar. Oh. Nah, nanti telurnya jadi seperti ini. Ntar lo, kalau dalam ini kalau pembuahan di dalam kan internal, kalau di luar tuh eksternal. Nah, ini telurnya keluar. Oh iya, Pak, dilihat Pak, dilihat coba nih ini telurnya Pak. nih. Oh, telurnya dia nempel ke badan ya? Betul. Kalau Kayak ikan gini kan nih, kayak ditaruh gini di salah nih, satu ini. tempat, Oh, dikasih ntar jaring. gua kecapit gitu. lagi deh. Udah kelihatan belum? Udah ya? Oke. Nah, dari Gitu. sini nanti telurnya akan Telurnya. berkembang. Jadi ada menetas keluar matanya seperti ini nanti. Sebentar. Nah, ini umurnya sudah kira-kira sekitar 4 minggu. Mana kayak gimana? Nah, udah ada matanya. Oh, dia masih Oh, ini anaknya nih? nempel. Baru masih nempel, masih ada Anak- kuning anaknya telurnya nih? Anaknya, telurnya tadi yang tadi itu udah menetas. Udah netes nih. Netes 4 minggu kemudian seperti ini. Oh, Aku pikir kayak ikan netas langsung blur. ini Oh, ya, enggak. ini ya, ini ya. Iya, betul. Ini. Satu ekor ini ada sekitar 400 sampai 1000 butir anaknya. Oh my Dan itu God. kalau sudah terjadi pembuahan, semuanya kena. Semuanya jadi. Semuanya jadi? Semuanya jadi. Oh, Meskipun dia juga bisa seperti ayam. Jadi meskipun nggak ada jantannya, bisa keluarin telur sendiri. Tapi kosong. Kosong. Nanti udah masuk 3 minggu hilang telurnya. Oh, sama Dimakan kayak lagi. perempuan Oh, menstruasi. Ya. Nah, betul. Oke, oke. Nah, dari sini kemudian nanti baru dia menetas seperti ini. Nah, ini udah anaknya udah mulai lepas nih. Nah, ini udah usia sekitar 5 sampai 6 minggu. Nah, itu anaknya jantung. Oh iya, anaknya jatuh tuh. Loh, anaknya jantung. Ya, mau cerita anaknya. Nah, itu kayak gini tuh anaknya tuh. Pak, itu Nah, ini nggak apa-apa, udah lepas dia. Memang udah lepas, udah waktunya. Ini gerak loh, ini Ini gerak lo lihat deh. Udah lihat tuh di tangan itu. Ini anaknya hidup. Anaknya hidup. Ya ampun. Nah, ini dia udah mulai lepas itu. Nah, itu kayak gitu. Anaknya udah mulai lepas. Pak, itu nggak apa-apa, Pak, nggak Nggak dilepas. apa-apa. Lobster ini terkenal seperti kepiting, jadi tahan di atas air. Oh. Jadi dalam packing, pengiriman pun kita biasa bisa sampai 2 hari itu nggak ada air. Oke. Jadi hanya di atas busa lembab. Sip. Oke. Buat anda-anda yang mau nanya ya, pemirsa pengen tahu lebih banyak lagi, ini kan baru tahapan ketiga nih. Nanti anakannya seperti apa, terus prosesnya gimana, packingnya gimana, terus gimana cara memelihara udang Terus kawat kira-kira lobster peluang kawat. bisnisnya di Indonesia gimana Nah, nih? jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Kopi Pagi, ngopi yuk. Kalau ini anak ini. Nah, ini anaknya yang udah umur 2 bulan ini. Baru kali ini lo ngelihat udang sekecil itu. Ya sebenarnya sih bukan udang sih ya. Iya, Lobster anak apa sih ya. namanya? Lobster. Enggak ya? Lobster. Kalau masih kecil. Kalau udang sama benih. lobster bedanya apa? Tadi dulu. Oh, udang sama lobster. Iya. Nah, kalau udang itu kan di air, udang di darat. Kalau lobster kan dari laut. Jadi sebenarnya ini juga dulunya dari laut. Oh. Yang sudah mungkin ribuan tahun yang lalu beradaptasi di muara sungai dan sebagainya. Kemudian dia jadi air tawar. Makanya kenapa rasanya dan sebagainya semua sama seperti lobster laut. Rasanya sama? Sama, hanya bedanya dia kolesterol lebih rendah. Oh, Gitu. Bu, mohon maaf nih, biasanya kan kalau air tawar kayak ikan gurame aja ya. Ah. Ikan gurame sama ikan-ikan laut gitu ya. Kan ikan gurame itu Gurihnya lebih beda. lebih kerasa tawarnya itu nggak Tanah, enak gitu. apa kayak apa itu tanah? sebenarnya tergantung kepada setelah Rasa tanah dipanen, gitu kan, setelah Pak? dipanen Ah. itu cara pembersihannya. Oh. Nah, jadi setelah dipanen jadi jangan dari kolam tanah langsung diangkat dimasak, jangan. Tapi dari kolam tanah diangkat kemudian dibersihkan dulu. Kalau di Netralisir Australia dulu. betul. Kalau di Australia namanya purging. Jadi dibiarin puasa selama 2 hari supaya isi perutnya keluar semua. Oh. Nah, sehingga nanti rasanya nggak kerasa tanah lagi. Makanya dipuasain dulu. Puasain dulu. Apaan sih Kayak gua mereka nggak ngerti. pengantin dipuasain. Oke. Pak, ini Anak-anak. induknya nggak makan anak-anaknya nih? Oh enggak. Enggak. Jadi induknya itu dia punya naluri keibuan. Jadi kalau ada naluri keibuan itu dia nggak makan anaknya sendiri. Saya mau pegang susah nggak? Tapi Oh enggak Ah, susah. udah deh. Ini aja deh, Yang coba kecil lihat aja. Coba lihat nggak? Coba lihat yang ini ini kan ada
Ini kan anakannya ya? Iya, Saya lihat yang kalau anakan. lihat anakannya ada yang warna putih sama ada yang warna biru. Nah, sebenarnya satu jenis. Hanya dia beda tempat pemeliharaan. Jadi kalau kita piara di dalam rumah, di akuarium, nggak pernah kena matahari, kulitnya putih. Oh. Kayak ibuannya. Kayak ibuannya kan nggak pernah, jarang kena matahari, Saya putih. Langsung ya. Diketok mulu saya sama suami saya. Nah, tapi kalau kena matahari terus, kepanasan, warnanya coklat kulitnya. Oh, malah bulak. Kayak saya gitu. Oh, saya nggak ngomong Kira begitu. bulek aja. Aku kan nggak bilang mirip suamiku, cuma bilang bulak. Puas. Nah, tapi ya. kalau pas gitu ya, kena matahari, Iya. enggaknya, Jadi warna biru. Nih maksudnya harus sebentar. Maksudnya apa? Pak Junjun datang ke sini bawa yang satu warnanya biru nggak kena matahari, yang satu ibulek kena matahari. Maksudnya bandingin saya sama istri saya Ya, gitu. Ini maksudnya gitu. menceritakan cara pemeliharaannya. Saling melengkapi. Oh, Suami melengkapi. saya lagi sensitif. Saya lagi sensitif Pak, mohon maaf. Kok bisa pas gitu udangnya sama kita gitu. Oke, ini anak-anaknya 2 Iya, bulan. betul. Oke, ini 2 bulan. jenis 2 kelaminnya bulan. udah ketahuan belum? Sudah ketahuan. Oke, beda ini gimana kalau Nah, jenis kalau kelamin? masih masih selain tangan ini kan nggak kelihatan. Betul. Ah. Tepat sekali. Kalau masih 2 inci, 2 bulan seperti ini, memang belum kelihatan capitnya merah atau enggak. Iya kan, belum Tapi ketahuan. kelihatan langsung dari kelaminnya. Hah, gimana caranya? Nah, kita lihat satu yang agak besar mungkin seperti ini. Nah, ini pengetahuan nih. Ya gede amat. Beh, loh. Nah, ini kayak gini, ini yang jantan. Ada penisnya 2 itu. Mana penisnya? Dia Nah, itu dia. gede Oh itu. amat. Dilihatin Mbak, dilihatin Mbak. Nah, Oh ini itu penisnya penisnya 2. itu. Oh itu. Pak, dia nggak bisa capit ke bawah situ, Pak. Ada penisnya 2. Oh, nggak bisa. Dia capitnya itu nggak seperti Serem banget. nggak seperti orang bisa ke belakang begini. Dia cuma Iya. seperti ini aja. Oke. Oh, Ah. pantas Bapak megangnya tenang. Tenang aja, dipegang belakang nggak bakal capit. Oke. Jangan dari depan, bahaya. Iya, iya, Begitu. Oke, kalau yang betina Kalau yang betina itu dia ini pelajaran ya, jangan dilihat ini porno ya. Ini kita mengenal loh, mengenal jenis kelamin hewan. kalau yang ini betina dia ada lubangnya 2. ya. Mana lubangnya? Itu kelihatan? kaki ketiga dari bawah. Oke, coba Satu, di dua, ada di tiga. sana ke Oh, kamera. iya, iya, iya. Oh, Di kanan itu. kiri gitu. Pangkal kaki ketiga dari bawah. 1, 2, 3. Oke. Kiri kanan. Lubangnya juga 2. Oke. Jadi istilahnya kalau di manusia mungkin vaginanya juga ada 2. Oh. Itu tempat nanti keluar telurnya. Oh. Dan di dunia lobster ada juga yang bencong. Dunia lobster. Ada juga yang Ada bencong. juga yang bencong. Bo, Eka juga udah bilang, Bo. Jadi saya tuh ada. Jadi capitnya gimana? Capitnya begini dong. Enggak gimana Eka bisa juga udah dikatakan bilang deh. antara. Jadi gini, dia ada penisnya, ada lubangnya juga. Halo? Iya. Ada yang bawahnya Oh, penisnya cuma maksudnya 1. dia ini hermafrodit ya? Enggak juga. Enggak Kalau hermafrodit itu nggak bisa kawin begini kan. Heeh. Dia cuman hanya sebagai jantan biasanya. Jadi kalau ada kelaminnya ada 2, itu dia hanya sebagai jantan perannya. Ya sama lah seperti Iya, kita iya, iya, yang iya, iya. di itu juga. Yang ada di mana-mana itu. Ah, nggak tahu, Papa nggak ngerti, aku nggak ngerti kayak gitu-gitu ya ampun. Aku tak Aku nggak tahu. ngerti. Oh, ya. Na-na-na-na-na-na. Oke, yang jelas dia tetap fungsinya tetap sebagai laki-laki, Sebagai cuman laki-laki. memang jenis kelaminnya ada 2. Betul, jadi gitu ya. Oke. betul. Ya itu kan kadang-kala ada juga apa ya namanya, ada sesuatu yang agak beda gitu pasti ada Iya, lah yang cacat pasti ya. lah. Oke. Nah, sekarang Dari ini sini ke sini. ini berapa? Ini apa nih? Nah, ini lamanya? kalau dari sini sebenarnya Dari- untuk konsumsi segede gini juga cukup. Ini 100 gram. Oke. Butuh waktu sekitar 6 bulan dari yang sebesar ini. Oh, 6 bulan. Dari 6 sini bulan. menjadi 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Nah, kalau nyampe seperti ini kira-kira butuh waktu sekitar 10 bulan sampai 11 bulan. Jadi total umur dia dari kecil nih, dari bayi, itu hampir setahun. Setahun. Cepat juga ya? 300 gram. 300 Lumayan gram. cepat. Dibandingkan gurame yang 1,5 tahun, ini lumayan cepat. 1 tahun. Udah. Iya. selesai. Ada harganya? 300 gram Harganya itu jauh lebih tinggi dari Lebih gurame. mahal, Pasti. lebih gila loh, Mak. Kalau apalagi kalau ini diekspor. Iya. Kalau kita ekspor ke luar negeri, lobster itu harganya mahal. Pernah kalau kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Kenapa sih? Tiba-tiba membayangkan ada Merinding kerang. sendiri dia. Jadi lobster itu harganya berapa Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, Pak. Di dalam negeri Oh, aja gitu. kayak seperti lobster mutiara yang dari laut ya. Itu harganya bisa sekitar 300.000 sampai 400.000 per kilo. per kilo. Betul. Sedangkan ini kita pasarkan hanya sekitar 125 sampai 150.000. Jadi terjangkau untuk semua orang. Oke, Pak. Ini terjangkau buat semua orang memang. Iya. Tapi kan kalau buat misalnya kita ngeliat ini dari sisi dagangan, ini cukup menjanjikan ya, pasar Cukup dalam menjanjikan. negeri dan luar negeri juga Banyak ya. nggak sih Karena ini kan penggemar buat lobster? konsumsi. Saya bisa panen berapa bulan sekali nih kalau Nah, kayak gitu? tergantung. Kalau kita misalkan kita tebarnya, Ah. setiap bulan kita tebar misalnya 1000 ekor, 1000 ekor, 1000 ekor, maka 6 bulan kemudian kita akan panen setiap bulan. Ya kan, bulan ke-6 panen dari kolam bulan pertama, bulan Iya. ke-7 panen dari kolam bulan kedua. Pak, dia nggak ada musim panennya ya? Maksudnya Nggak ada. lagi musim kawin jadi bang banyak justru banyak. itu hebatnya. Kalau di Australia, itu dia kawinnya hanya setahun 2 kali. Dia Ini lobster ya, bukan Lobster. orang ya, bukan orang Australia ya, Australia, maksudnya ya bukan. lobster loh ya maksudnya. Bencang. Lobster di Australia maksudnya lobster gitu ya, biar jelas. Oke. karena di sana Bang deh. karena di sana subtropis, Pak. Oh. Tapi kalau di Indonesia, itu kita
tropis. Sepanjang tahun kita bisa pembesaran, bisa mengawinkan dan enak sekali sebagainya. dong di Betul. Indonesia. Cocok sekali sebenarnya. Pak, Oke. yang ini kalem amat sih, Ini Pak. kenapa nih Pak? Hidup Nah, mati ini kok atau diem? bohongan nih Pak? Ini adalah kulitnya lobster. Hah? Kulitnya, Pak. Jadi lobster ini ketika tumbuh besar itu seperti kita pakai baju. Ini hidup apa enggak sih? Kulitnya saja, Pak. Oh, jadi kulitnya mati. doang. Lobsternya sudah masih hidup, lobsternya. Ini masih hidup? Lobsternya masih hidup. Mana? Dagingnya. Oh. Ini bajunya lobster. Jadi dia udah ukuran S udah nggak muat. Dia ganti baju, ukuran S-nya ditinggal. Dia pakai baju lagi ntar ukuran M. Seperti itu. Oh, ini ditinggal sama dia badannya Ditinggal. nih. Jadi ada dua sisi. Kayak Bisa- ular dong. Betul, kayak ular. Pak, kayak kepiting kan juga suka ninggalin rumahnya, Bu. Betul. Tapi ini kan tangan-tangannya Pak. Semua lengkap memang. Ganti kulit sama kumis-kumisnya juga ganti Terus kulit. badannya mana? Badannya gimana? Badannya udah lari kemana? Masih hidup. Oh iya nih, oke, pemirsa bisa lihat ini kosong nih dalamnya. Kosong, cuma kita nih. isi kapas Kulit aja. doang nih. Cuma kita isi Kosong ya? kapas. Oh. Pak, itu keluarnya seperti apa, Pak, dia? Dari ini memang luar biasa sekali kalau kita lihat kejadiannya ya. prosesnya, Wah, itu dia berjuang tarik dagingnya dari dalam capitnya ini. Wah, itu butuh waktu kira-kira sekitar 6 menit sampai 10 menit. Oh my god. Semua keluar. Itu wah, nariknya setengah mati itu. Terus pas Berani dia kan? keluar, iya nggak apa-apa sih. Kayak gimana? Nggak, sorry. Saya tuh ingat film-film alien luar negeri gitu kan, tampaknya serem-serem begini gitu. Nanti kalau begitu keluar, dagingnya lembek. Kayak isi daging keong. Oh. Jalan-jalan lembek begitu. Nah, kalau kita masak, itu semua bisa dimakan. Nggak usah dibuka-buka. Nggak usah dibuka-buka lagi. Aduh. Oh, namanya apa tuh kalau yang kayak gitu? Kalau kepiting kan kepiting soka disebutnya. Ya, disamain aja lobster soka. Ya udahlah, biar gampang lah. Enaknya deh pokoknya. Nah. Oke, ini kulit jadi kita baru tahu lagi nih ya pemirsa bahwa ternyata mohon maaf, udang ya atau lobster ini memiliki kebiasaan yang hampir sama juga dengan kepiting ataupun juga kerang. Mereka suka pindah rumah. Saya baru tahu, mungkin Anda udah ada yang tahu ya gitu. Iya. Kalau kita maklum deh, biasa tinggal makan Mohon doang. maaf, maaf banget ya. Nah, Yang itu apa sih? itu lagi ngapain? Cuma lagi Nah. kawin ya? Lagi kawin apa Enggak, lagi itu ngapain? sebenarnya dia berantem memperebutkan teritori. Jadi setiap lobster itu dia punya wilayah masing-masing. Kalau ada masuk ke wilayahnya, dia akan berantem. Oke. Oh. Sip, oke kita akan lanjutin ngobrol-ngobrol. Saya mau nanya nih makanannya apa, tapi nanti ya. Saya mau nanya Cara makanannya meliharanya. apa, cara meliharanya gimana, airnya Boleh gimana? nggak digabung dengan ikan? Boleh sih, boleh dimakan ikan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi Ngopi Yuk. Kok diri terus ya? Ayo, ajar! Waduh, jangan gitu dong. Udah 3.000 ya sebelah sana. Kalau berapa? Ya, apa lu jadi taruh? Tapi maksudnya. Ini lagi berantem nih, kita nggak boleh kayak gitu. Mama berapa? Yang itu mau taruhan berapa? Bentar dulu, Mama juga. Ini kebiasaan ya, zamannya muda. Aduh, nggak boleh dong kayak gitu taruhan dosa ya. Judi itu tidak ada membawa keberkahan. Ya. Tarat! Tarat judi. Pak, Ya. ngomong-ngomong ini nggak apa-apa nih Pak berantem? Nggak apa-apa. Selama kulitnya keras, dia nggak ganti kulit nggak apa-apa. Paling banter capitnya buntung. Tapi cacat dong, Pak. Tapi hebatnya begini, lobster. Kalau capitnya buntung, atau kumisnya buntung, atau kakinya buntung, begitu ganti kulit, tumbuh lagi semuanya. Normal lagi? Normal lagi. Makanya kan di sini contoh di sini ada, kalau saya tidak salah sih ada bawa satu ekor yang capitnya buntung. Nanti nggak apa-apa. Begitu besarnya, sebesar ini udah nggak kelihatan. Kalau Tumbuh lagi dulunya dia pernah buntung. Oh, dia nunggu lagi. Tumbuh Cep. lagi pak, seperti cecak. Hebat ya. Hebat loh. Jadi kalau hebat kita loh. mau patahin terus makan capitnya nanti tumbuh lagi, tumbuh lagi. Hah? Tumbuh Jadi lagi. misalnya nih segede ini, Capitnya bukan segede dibuntungin. ini, ah. Capitnya dibuntungin. Nanti begitu ganti kulit, tumbuh lagi. Tapi memang nggak sebesar yang aslinya. Oh. Nanti ganti kulit kedua lebih gede, ganti kulit ketiga baru kurang lebih sama seperti Oke. aslinya. Jadi butuh 3 kali ganti kulit gitu ya. wow. Betul. Jadi kalau saya lapar, saya pengen mempertahankan makan capitnya Bisa, dulu. bisa. Ntar nunggu lagi. Nunggu lagi. Nggak boleh dong kalau Penyiksaan. namanya penyiksaan. Pak Jujun duduk dong, duduk kita. Oh, iya, duduk. boleh. Duduk, yuk. Saya dari tadi jadi Duduk. tertarik kok suami saya yang suka jadi saya yang Nah, tertarik. tadi pertanyaannya saya nih, kalau misalnya saya tertarik ya, saya Iya. mau budidaya Lobster. hamster ini. ini namanya lobster ya, bukan hamster ataupun monster ya, lobster. Kenapa dipanggil lobster ya? Ya, Wah, kan. saya juga kurang tahu. Coba tanya sama yang Kalau dipanggil kucing nanti ngeong dia. Ini airnya boleh nggak? Ini kan air tawar ya kan? Iya, Boleh betul. nggak saya pakai air pump atau misalnya saya pakai air sumur gitu? Boleh sekali. Jadi kita bisa bukan pakai air pump, air sumur, air hujan, mata air sungai, segala macam air bisa. Asal Tetapi jangan air aki sama sama air seni. Mabuk nanti tiap mabuk. Nah, cuma memang setiap air tuh ada cara treatmentnya masing-masing. Oke, kalau misalnya pakai air tanah nih. Contoh air tanah. Kalau air tanah itu kadar oksigen rendah.
Oke. Kadar oksigen rendah sehingga dia perlu diendapkan dulu 24 jam supaya oksigennya masuk ke dalam air. Oh, diendapkan. Itu kalau air Biarkan tanah. dulu ya. Kalau air pump itu dia mengandung kadar kaporit. Jadi diendapkan dulu sama 24 jam supaya kadar kaporitnya menguap. Oke. Ada pH tertentu nggak? Iya, ini lobster ini kira-kira bagusnya pakai itu pH pH apa, 6,5 pH sampai 7. balance, Oh, pH pH balance balance. maunya. pH balance buat kulit muka. Oh, oke, production house. Kira-kira sekitar 6,5 sampai 8. Oh. Nah, kalau kita pakai air sungai 6,5 sampai 6,5 sampai 8 pH-nya ya? pH-nya. Nah, pH kalau- itu tingkat keasaman ya, Betul. Ibu ya, tingkat keasaman ya, Pak ya. itu berpengaruh terhadap hujan. Jadi kalau pada waktu hujan deras, kolam kita besar, kemudian kena hujannya banyak, itu air hujan tuh pH-nya rendah. Nah, itu pH-nya bisa naik. Nah, itu nanti ada caranya lagi. Kita bisa kasih kapur untuk membantu menaikkan dan menstabilkan pH-nya. Oke. Jadi ada cara-caranya nih. Kalau misalnya air tanah tadi, misalnya yang simpel-simpel dulu dari satu-satu Betul, ya. air Pakai tanah. air tanah kan paling gampang ditemuin di desa-desa atau di mana gitu Betul. ya. Pakai air tanah itu setelah diendapkan 24 jam, perlu ada treatment lagi untuk Nggak air ada. itu? Nggak ada. Langsung masukkan ke dalam kolam. Kolamnya itu boleh oke. tanah langsung atau harus dibatasi oleh Kolam bekas lele, kolam bekas gurame, pinggirnya semen, bawahnya tanah, atau semuanya tanah bisa digunakan. Oh, Ada iya? kedalaman tertentu? Kedalaman kurang lebih airnya minimal 60 cm. Kalau terbuka. Kalau terbuka. Jadi kayak kolam semen misalnya kita mau terbuka nggak kena matahari langsung, itu minimal 60 cm. Karena kalau terlalu pendek, nanti suhu di dasar kolamnya terlalu panas. Oh. Lobster sendiri kan butuh kira-kira sekitar 24 sampai 30 derajat. Yang paling ideal. Celsius ya, bukan Celsius, Fahrenheit loh. bukan Oh, iya, iya. Ya, Celsius. Oke. Nah, berarti 60 minimum ya? Iya, kalau mau Ketinggian. airnya tinggi air 60 apa? 60 cm. 60 cm Nggak ya? mungkin 60 meter. Makanya. jadi Ngambilnya jangan juga salah. susah 60 cm itu minimum. Oh, tidak terlalu dalam Nggak terlalu ya? dalam, nggak nyampe 1 meter ya kan? Nggak nyampe 1 1 meter. meter. Nggak nyampe Nah, 1 meter. kalau apa tadi saya bilang? Oh, ini. Cara ngukur pH-nya sendiri. Sederhana. Jadi kita di pasaran tuh di toko ikan hias Iya. itu ada dijual alat tester pH-nya. Ada yang bentuknya kertas lakmus, tinggal dicelupkan, diangkat nanti warna kertas berubah. Ada yang modelnya tetes-tetes. Waktu zamannya SMA dulu ada pelajaran yang ngitung pH itu loh, tingkat keasaman cairan itu yang kertas itu loh, Mas. Kok di SMA Mama nggak ada? Mama kan satu SMA sama Papa, nggak mungkin lah. Iya, tapi kan kita beda angkatan. Oh iya, tapi kan SMA 3 ada dong. Iya sih, betul. Mamanya Nggak masuk. Sama Papa juga ya. Susah Oke. osis, beda. Ya, buat tanya-nanya 021532269 Atau 021573796. Pada saat kami menyebut kami pagi, Anda menjawab Ngopi yuk. Iya, oke. Tema kita kali ini adalah mengenai udang atau apa? Lobster ya. Bukan hamster juga bukan monster ya. Lobster. Pak Cincin, saya mau nanya itu kalajengking atau bukan sih? Kok kayak warnanya kayak kalajengking sih, yang hitam-hitam ada merahnya itu? Itu tarantula, mah. Kelompoknya itu, kelompoknya. Memang mirip. Kecuali kalau kalajengking kan ujungnya ada durinya kan, begitu. Dan kalau sama lobster laut itu bedanya gini. Kalau lobster laut yang di Indonesia itu nggak ada capitnya. Oh. Tapi kalau lobster laut yang di Amerika, di Eropa, itu ada capitnya. Loh, kok Jadi bisa lobster air tawar kita itu sama persis seperti lobster laut yang di Amerika. Kalau di Indonesia kakinya 5, terus umutnya panjang. Iya. Nah kalau di Indonesia, yang lobster air tawar ini, kakinya cuma 4. Kaki kelimanya ini Adalah capit jadi ya? capit, betul. Kalau kita bilang udang windu, itu kan agak mirip bukan? Beda lagi. Kalau beda udang lagi. windu dia di air payau. Oh. Dan beda juga sama udang galah. Kadang-kadang tuh ada orang ngomong, Pak, saya lihat ada lobster, Pak, di supermarket." Saya lihat ke supermarket, nggak taunya udang galah. Oh. Memang mirip. Cuma kalau udang galah itu capitnya panjang, lebih panjang dari badannya. Kalau lobster kan pendek tapi gemuk. Oke. Kalau di Papua, ini namanya udang selingkuh. Iya, Kenapa selingan kamu indah selingkuh? keluarga utuh. karena dia lihat, kok ini badannya mirip udang, tapi capitnya mirip kepiting. Wah, jangan-jangan dia selingkuh sama kepiting nih. Iya kakak, itu dari udang ya selingkuh sama kepiting jadinya gini. Kayak Ya, gini. kan? Benar juga sih. Iya, oke udah ada penelpon masuk nih, Mak. Udah, Papa pindah dulu deh. Oke, halo kopi pagi. Halo, selamat pagi. Ya, kopi pagi. Ngopi yuk. Kopi yuk. Ya. Bapak siapa di mana ini? Dari Barata di Bogor. Oke, Ya, silakan, Pak. Saya mau menanyakan ini nilai investasinya aja. Nah, terus menghubunginya di mana? Apanya, Pak? Cari Nilai benihnya. investasinya ini. Oh, nilai Kan ada investasi. model kemitraan yang ditawarkan. Oke, Oke. ya. Oke, sip. Terus Terima kasih. menghubunginya di mana? Ya, oke, dijawab ya.
Oke. Oke, makasih Mana? Pak. Bersin. Nih tentang nih kalau cari belinya gimana kalau kemitraan nih Pak. Oke. Ya. Kalau- Oke, nanti tapi sebentar, jawabnya Pak. nanti. Masih ada telepon lagi. Oke, halo. Kopi pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kopi pagi ngopi yuk. Iya, kopi pagi. Ngopi yuk. Kopi yuk. Yuk. Siapa di mana ini? Dimas, Pak. Bapak siapa? Dimas Oh, Dimas di? di Kampung Melayu. Oke, silakan Dimas Kampung Melayu. Iya, tadi saya juga tanyanya sama juga dengan yang pertama, Ya. mau kemitraan gitu. Oke. Oke. Iya, itu programnya ada apa enggak gitu, terus Oke. biayanya ada apa tidak gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak. Kalau bisa sama alamatnya gitu. Oke, Mas Oke. Dimas siap. Wah. Siap. Nih, antusiasmenya yang luar tertarik biasa ya. Pertanyaannya sama semua, yaitu tentang kemitraan. Oke. Bisa nggak Bisa jadi nggak? mitranya Pak Cucu? Jadi saran saya dalam usaha lobster ini kan kita butuh pengetahuan karena mungkin kan kita masih semua awam lah ya. Ya. Nah jadi sebaiknya sebelum menjalankan usaha ini ada baiknya kita mempelajari dasar-dasar dulu mengenai cara budidayanya, cara ngukur pH-nya, cara apanya. Nah itu kita juga ada website yang di kita mana? website kita di lobsterairtawar.com. Lobsterairtawar.com itu di situ ada contoh-contoh gambar kolam dan sebagainya. Jadi mereka bisa belajar juga dari situ. Dan kita juga ada menyebarkan buku-buku seperti ini. Nah, ini buku ini juga bisa didapatkan di toko-toko buku yang besar. Di setiap kota juga ada. Termasuk dalamnya ada VCD-nya. Dan di sini ada alamatnya. Ada di bagian belakang ada alamatnya, nomor telepon dan sebagainya. Itu nanti bisa lihat di sini langsung. Nih alamatnya nih Jalan Haji Montong nomor 57 Oh, bukan. Oh, bukan. Itu alamat redaksinya. Redaksi. Salah lagi. Alamatnya mana, Kita Pak? di daerah Bintaro, di Bintaro. Oh, salah. Nah, nanti Oh, mungkin ini kalau nih, alamat konsultasi. Oh, di belakang itu. Iya, Oh. betul. Bilang dong Pak belakang sini. Oke, iya. alamat konsultasi itu tuh Bintaro Fish Center, alamat showroom Ruko Multiguna ya? Ya, Ruko Multiguna. Nomor 9B Jalan Bintaro Utama Raya Sektor 3A. Pak, nomor teleponnya Pak biar gampang. boleh, Pak. bisa langsung telepon aja ke 707 66 442. Diulang Pak. 021 707 66 442. 66442 707 66442. Oke, sip. Udah deh langsung nanya deh sama Pak Cuncun ya. Pak, tadi saya udah nanya tentang airnya ya kan, terus kolamnya juga ukurannya tidak terlalu ideal. Nah, itu dia makanannya. Ntar kebanyakan saya kalau melihara binatang tuh suka lupa kasih makan atau salah makan. Ini makanannya, ini makanannya. Kalau lobster sebenarnya kita kelupaan pun dia sebenarnya cukup kuat, tahan. Oh. Bahkan kita dalam packing kan kita kering. Oh. Jadi dalam packing bisa contoh kita pengiriman ya, itu kering. Jadi cuma dalam busa, Oh. lembab, lobster taruh di atasnya. Jadi nggak perlu dikasih air, nggak perlu apa, nggak usah. Yang penting dia nggak kepanasan gitu. Iya, betul. Yang penting nggak kepanasan, kasih es batu dikit. Oh. Dan bahkan tuh bisa tahan 2 hari. Saya jamin. Oke. Nah, tapi pernah juga ketinggalan tuh lobster di dalam kotak selama 2 minggu. Nah, lo. 2 minggu. Terus Nyoit. mati dong dead SS. Iya, mati 50%. Oh. Tapi 50% 50% lagi masih hidup. Jadi itu tahan, bertahan hidup. Apalagi kalau di dalam air. Ya soalnya ganti-ganti Begitu. rumah, Blet. Ada yang mati dia pindah masuk ke rumah yang satu lagi, ada makanannya nggak, dia pindah lagi masuk ke sana, ada apa gitu. Maling kali. Nah, kalau berhubungan dengan makanan di sini juga ada peletnya. Jadi kita juga produksi peletnya juga. Ini bisa didapatkan di toko ikan hias terdekat. Ya bukan di toko kaset sama toko CD Ya, ya, pasti nggak bukan ada. ya. Ini beda dengan pelet ikan ya? Beda, karena di proteinnya tuh 2 kali lipat lebih banyak daripada pelet ikan biasa. Kenapa? Itu kebutuhannya beda. Oke, nanti jelasin ya. Nanti jelasin. Kenapa kok proteinnya harus 2 kali lipat dibandingkan dengan pelet ikan biasa? Mungkin dia ikut dietnya Aderai. Nah, kayaknya. Apakah ini isinya putih telur semua? Jangan mana-mana. Tetap di Kopi Pagi. Ngopi yuk. Aku jadi selingkuh deh kesini. Iya, langsung loh dia pindah loh. Bener-bener kelewatan kan Dari makanya. lobster nanti ya. Oke. Karena aku penasaran sebenarnya tuh lobster ada berapa jenis sih gitu loh. Oh. Ternyata Coba banyak mama banget. pas sebelumnya mau minum apa? Aku ambil Iya, minum air putih ya. Air putih aja Iya. cukup, nggak apa-apa. Oke. Makasih Pak banyak, Jujun, Pak. lobster itu sebenarnya di dunia ada berapa jenis sih kalau boleh? Sebenarnya itu di seluruh dunia ada ratusan. Aduh. Ratusan jenis. Jadi seperti contoh yang ini aja ini namanya keluarga Cerax. Oh. Jadi sesama keluarga Cerax yang dari Papua, itu semua keluarga Cerax. Dari Australia keluarga Cerax. Nah, itu sebenarnya bisa disilangkan. Itu baru Cerax. Oke. Belum Procambarus. Jadi Cerax saya ada Cerax albertisi, Cerax lorenzi, Cerax pollinatus, Cerax monticola, macam-macam Cerax. Apa? Kayak denger guru biologi. Cerax itu maksudnya Nama Farmnya. latinnya, nama latinnya, nama farmnya, begitu. Jadi kalau misalnya kita ada Simanjuntak, ada Simalungun, Nah. kayak gitu. Kalau misalnya itu ada keluarga
Ya gitu. Ada itu nama- keluarga nama paham. Budi, Budi, Nah, Budi, 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 Budi. kayak saya keluarga Alik. Keluarga Alik. Dwinov. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Nggak ada. Oke, Berarti berlebihan ya. Ada yang paling besar sebesar ini. Paling mentoknya segede gini. Ya, ilah Pak, kecil amat. ada. Nggak bisa dimakan dong. Iya, buat hias. Oh, buat Aquascape. hias. Tapi ada juga yang gedenya bisa sampai 6 kilo. Panjangnya 90 cm. Namanya Astacopsis goldie. Itu di Tasmanian. Astacopsis. Astacopsis itu nama keluarganya. Oke. Goldie itu nama ininya. Bentuknya. Spesiesnya. Segede besar. 90 cm. Wow, segede bayi. Dong. Wah, Tapi itu butuh waktu 35 tahun. iya alah. Wah, Jadi kalau kita mau coba nungguin segitu lama ya makan boleh. yang ini aja udah. Tapi pada intinya lobster kalau untuk pemeliharaan ya bisa kuat berapa tahun sih Nah, usianya? kalau yang kita kembangkan ini, itu yang pertumbuhannya paling cepat. Nah, ini kira-kira umurnya cuma 5 tahun. Oh, 5 tahun segede apa? 5 tahun tuh kira-kira 500 gram, paling maksimal. Kira-kira kalau di dalam bentuk besar. Kira-kira sekitar 26 cm. Oh. Kita kalau bicara panjang, capitnya nggak diukur. Jadi cuma ukur badannya Badannya. tok. Dari kepala sampai Sampai ujung ekor. Oke. Begitu. Itu kira-kira sekitar 26 sampai 27 cm. Oh, ini emang buat masal ya, buat produksi ya Betul, gitu. Oke, betul. Tadi tertarik saya ada yang kecil Yes. tadi ikan buat Eh, buat lobster hias. lobster hias. Ada Iya, nggak ada. contohnya? Wah, saya nggak bawa. Itu di Brazil, dari Brazil. Tapi sebenarnya yang ini pun biasa orang buat hias. Karena saya waktu dulu awal kembangkan, itu buat hias. Oh, mungkin ini seperti apa ini nih, Mas? contohnya. Kalau ini Oh apa? iya, Nah, itu ada. sampai lupa di situ Ini ada. apa nih? Nah, ini yang dari Papua, Pak. Nah, ini contohnya ada yang orange. Nah, terus ada lagi Papua. Terus ada yang ujung capitnya itu. Nah, ada yang ngumpet di bawah batu. Gini kan ya gini. Ah. Nah, biasa kalau orang piara di rumah digabung sama ikan. Pak nggak apa-apa nggak dimakan ikannya. Oh enggak? Kecuali lengah ikannya. Yang kecil nih di sini. Ya Pak beneran kecuali lo ikannya kayak males banget ikannya mesti waspada lah. Waspada lah. Kadang-kadang saya dulu piara banyak ikan, tuh tahu makin lama makin dikit. Kayaknya dimakan juga. Jadi saya biasa taruh cuma 2 ekor untuk makan jentik nyamuk. Oh. Nah, kan takutnya kan kita piara lobster ada air nanti piara nyamuk juga, ya kan? Oh begitu. Betul. Oke, sudah ada penelpon Sudah kita penelpon terima lagi. lagi. Halo, Kopi Pagi. Pagi, Pak Rahman nih. Ya. Dengan Pak siapa? Rahman Pontianak. Pak Rahman. Pontianak. Pontianak. Silakan Pak Rahman. Pak. Kalau aku mau nanya, Iya Pak. Silakan Pak. Pontianak tuh ada nggak pengembang lobster nih? Gimana? Apa Pak? Ada pengembang lobster? Tertarik untuk mengembangkan lobster nih. Ada apa? Nah, di Pontianak tuh ada nggak? Oh, Pontianak. itu. Maksudnya apa? Ada ya itu. Ya. Sebenarnya ada, Pak. Sebenarnya ada. Jadi ada beberapa. Jadi kita biasanya kalau untuk di luar kota, Makasih, Pak. Ya. itu misalkan untuk bantuan konsultasi, bantuan benih. Jadi kan mereka butuh benih kan untuk awalnya kan, butuh indukan dan sebagainya. Itu biasa kita kirim lewat pesawat udara. Oh. Jadi mereka, oh saya butuh benih di Kalimantan, saya butuh benih di Sulawesi, di Manado dan sebagainya. Kita tinggal kirim lewat pesawat. Bahkan kita memang full time di sini ya. Kita membantu orang yang memang mau mengembangkan. Itu kalau memang mereka serius gitu ya, mereka kumpulkan ada sekitar 20 orang misalkan yang mau benar-benar serius mau mengembangkan. Saya sendiri bisa terbang ke sana untuk kita kasih training langsung ke orangnya. Termasuk Gitu. bibitnya juga bisa. Termasuk juga ya? bibitnya juga dan sebagainya kita bantu semua. Oke, Jadi sip. memang visi kita ke sana. Oke, sip. Begitu. Ada penelpon lagi. Halo, Halo, Kopi Pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ngopi yuk. Ngopi yuk. Yuk. Siapa di mana ini, Pak? Heri di Jakarta. Oke, Pak Syari di Jakarta, silakan. Gini Mas Junjun ya. Kebetulan saya sudah ada di daerah di Pati gitu ya. Cuma kami kesulitan dalam hal pemasarannya itu. Ini gimana itu? Ada nggak pengepul gitu di tingkat mana gitu yang mau menampung gitu? Terus masalah ini juga mengenai syarat-syarat atau kualitas dari si lobster itu sendiri gimana gitu yang bisa diterima di tingkat pengepul itu. Ya seperti itu Pak. Terima kasih Oke, Mas. terima kasih Oke. banyak, Pak Nah, Syari. memang lobster ini di Indonesia itu masih dalam taraf pengembangan. Ya. Oke. Jadi untuk mencapai jumlah yang besar, untuk kita mencapai kuota ekspor itu memang butuh waktu, begitu. Kira-kira Nah, berapa lama tuh? wah kita belum tahu Pak. Tergantung kepada nanti berapa banyak investor yang skala besar yang memang mau mengembangkan Di Indonesia dengan ya? serius begitu ya. Dengan serius, ya. Nah, kalau untuk sementara biasanya nih kalau yang di daerah-daerah itu mereka langsung memasarkan di kotanya sendiri. Karena kan kalau kirim ke Jakarta sendiri ongkosnya mahal, Ya, belum betul. mati di jalan dan sebagainya kan. betul. Jadi contoh ada satu kawan saya dia mengembangkan lobster di rumah, terus dia mulai ada sewa kolam, besarkan di kolam tanah di daerah Cirebon ya. Iya. Terus dia mulai menjual langsung ke konsumen. Restoran-restoran. Jadi ada yang ngambil 5 kilo per minggu, ada yang ngambil 10 kilo per dia kirim, bahkan sampai kurang.
Nah, ketika dia udah kurang, dia mulai cari-cari tuh peternak-peternak sekitar dia untuk diambil barangnya. Nah, dia terus bikin namanya pondok lobster. Jadi di situ khusus jual lobster hidup. Oh, jadi kalau Anda ketemu pondok lobster itu bukan ini ya, lobster rebus gitu bukan ya, bukan makanan tapi itu bukan restoran ya. Jual ya. yang ini. Jadi memang kita melatih orang untuk jangan tergantung kepada kita, jangan tergantung kepada orang lain, tapi mereka harus mandiri. Begitu. Jadi kita memberikan ilmunya, caranya dan sebagainya, dan kita harapkan mereka juga jadi usahawan-usahawan yang mandiri di daerahnya masing-masing. Oke, jadi ini dituntut orang-orang yang sudah membudidayakan ini untuk bisa menjadi marketer juga buat mereka sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi ada entrepreneur juga nih. Betul. Jadi selain mereka sebagai peternak ya, istilah bukan peternak ya, wirausaha ini memang suatu hal yang menarik ya. Betul. Memang nggak semua. Jadi seperti tadi contoh di Cirebon, mungkin nanti ada satu orang atau berapa orang muncul di situ yang memang punya jiwa entrepreneur, punya jiwa marketing, mereka akan memasarkan dan mereka pasti kurang. Dan kalau mereka kurang, itu mereka akan jadi otomatis jadi pengepul sendiri. Memang begitu. masyarakat yang suka makan lobster tuh cukup tinggi di sini. Tergantung harganya. Logisnya begitu kan? Sebenarnya lobster ini kan kalau kita lihat sekilas aja nggak jauh beda sama udang. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita pasarkan misalnya, ya udah harganya misalnya kita samakan dengan udang. Nah itu Mungkin nggak? mungkin aja. Mungkin banget ya? Mungkin banget karena memang ongkos produksi lobster ini itu sangat murah sebenarnya. Ah, serius? Bener. Yang bener? Bener, karena lobster ini adalah omnivora, pemakan segala. Jadi dia bisa makan, bener. Agak-agak serem ya makan segala. Kita langsung diam ya, Bukan makanan orang, bukan makan oke, orang. oke. Jadi dia bisa makan ketela, ubi. Dia bisa makan jagung. Dia bisa makan ikan rucah. Oh, ikan ruca tuh apa? Jadi tuh? kayak misalkan ikan-ikan tangkapan dari laut, yang kecil-kecil, yang BS-BS tuh, itu tinggal dipotong-potong makan. Bahkan keong mas yang biasa dijadikan sate orang kampung, itu juga bisa dimakan. Oke, kalau Tidak kayak harus pelet itu. Nggak mesti pelet. hama juga bisa dimakan sama dia tuh. Iya, keong mas kan termasuk Iya, hama. iya, iya, Itu maksudnya dimakan hama keong gitu juga bisa dimakan. Oh. Jadi bahkan petani-petani di desa-desa dan sebagainya itu bisa lakukan. Kalau kita bikin tambak udang kan harus skala besar. Iya. Harus di pinggir pantai, belum lagi keamanannya Betul, dan sebagainya kalau kan. ini- Kalau ini bisa di pinggir rumah, di kolam kecil dan sebagainya, mereka bisa piara. Sama seperti kan di kampung-kampung kadang-kadang orang suka piara gurame, iya, ya Dekat kan? jamban tapi Dibiarin. dekat jamban Oh, kan? Enggak ya? Jangan. Nah, orang-orang piara gurame nanti udah setahun lagi pas sudah anaknya mau menikah, guramenya dijual gitu. Kenapa nggak lobster? Oh, Iya kan? Gitu Gitu loh. Iya. Betul. Nah, memang Ini. pelet ini yang kita bikin, ini didesain buat di kolam semen dan di akuarium. Oh. Karena pelet ini nggak gampang hancur. Oke. Kalau pakai pakan alami di kolam akuarium, di kolam semen, wah bisa butek, bau dan sebagainya. Kalau ini enggak. Oke, ini kan tadi dibilang kaya akan protein. Kenapa kok dia harus banyak protein? Proteinnya 2 kali makannya? dari Dua ikan. kali lagi. Karena lobster sendiri kan mengandung banyak protein di badannya. Oke. Jadi lobster, kita kalau makan lobster itu kadar proteinnya tinggi, vitaminnya dan sebagainya. Nah itu dia dapat dari mana? Harus dari yang berprotein tinggi. kalau saya lihat dari keong bentuknya, mas. kalau saya lihat dari bentuknya itu mirip-mirip makanan ayam ya, apa pur istilahnya tuh. Betul. Cuma bedanya ini tenggelam. Oh. Jadi lobster kan nggak bisa makan yang di atas Iya, gitu ya. betul. Iya, Jadi iya. dia harus makan yang di dasar kolam. Nah itu dia harus peletnya tenggelam. Pak, boleh lihat nggak sih Boleh. kalau lobster makan kayak gimana sih? Oh boleh. Penasaran. Boleh. Saya nggak pernah ngeliat, saya kalau udah Penasaran. makan. Lobster itu Pasti. makannya pakai kaki jalannya, bukan capitnya. Oh, jadi capitnya buat apa dong? Capitnya itu biasa buat bela diri atau kalau di alam dia buat nangkep makanan yang hidup dan bergerak. Tapi kan kalau di akuarium kolam semen kan nggak perlu. Oke, tapi nanti Pak, nanti Oh, kita belum. lihat ya. Kita lihat bagaimana caranya lobster memakan pelet. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Ngopi yuk. Sekarang kita pengen lihat bagaimana caranya lobster makan. Cuma satu hal gini, sebelum kita kasih makan, kita harus tahu. Oh, saya kira Kalau suruh baca doa dulu nggak ya? Baca doa. Kalau kasih makan lobster, jangan kasih kayak kasih makan ikan. Oh, jadi gimana? Dia itu makannya sedikit sekali. Oh, jadi hanya 3% dari berat badan. Jadi satu ekor tuh paling makan cuma 2-3 butir per hari. Irit ya? Irit banget. Ih, enak bener ini, makanya ongkos buat pemeliharaan ini nggak mahal. Betul. Ini 1 kilo 30.000, 50.000 biaya pemeliharaannya sampai konsumsi. Jadi andai kata kita jual 70.000 pun masih untung. Iyalah, 70.000 1 Kilo. 1 kilo. Berarti untung 20.000. Iya. Kalau 70.000. Jadi ini peluangnya masih besar. Kita mau Iya, turunkan iya, iya. harga untuk mencapai mass quantity juga bisa sebenarnya. Iyalah bener. Ini baru pasar dalam negeri, belum pasar luar negeri ya. Betul. Oh, iya. Mas, ini saya mau nanya nih. Di sini Boleh. saya lihat ada tulisan sistem kawin massal dan kolam karpet. Apa sih maksudnya kawin massal? Kawin massal. Oh, ini ada jadi sistem Sambil duduk. Boleh. pembudidayaannya
Dengan kawin massal dan kolam karpet. Ukuran konsumsi. Jadi ini pertama itu kita kalau pembesaran itu yang kita ambil tuh benih seperti ini. Jadi ini benih lobster ini ukuran 5 cm, ini ditebar di kolam tanah. Nah, benih ini nanti sampai ukuran konsumsi gitu taruh jangan terlalu padat, antara 5 sampai 10 ekor per meter persegi. 5 sampai 10 ekor. Sampai konsumsi sebesar ini. Iya. Begitu. Karena kalau terlalu padat nanti dia akan kanibal. Jadi tinggal dihitung aja. Oh, saya punya kolam 100 meter persegi, berarti 3 kali 10. Paling banyak berarti sekitar 1000 ekor. Begitu. Jadi misalnya ada 100 meter persegi kali 10 aja, itu paling banyak. Iya, paling banyak. Maksimal itu ya? Maksimal. Banyak, Karena di 1000 Australia ya. sendiri paling pakai cuma 5 atau 3 ekor. Oh. Karena mereka lahannya besar kan. Iya, Tapi iya, kan kalau kita lahannya terbatas, kita kan intensif kan. Iya, betul. Nah, kita bikin sistem tempat sembunyinya itu model apartemen. Jadi gimana tuh? Jadi dia bertingkat-tingkat, Pak. Ada di bawah, di tengah. Tempat tersembunyi itu buat apa ya? Tempat itu lobster ini sebenarnya saya nggak bawa tempat ngumpet karena nanti kalau dikasih tempat ngumpet dia pasti semua masuk ke dalam lubang. Oke. Jadi dia sifatnya itu selalu cari tempat yang gelap. Oh. Karena dia binatang malam. Dia adalah binatang malam. Binatang malam. Seperti burung hantu. Lagunya bukan begitu, Oh, lagunya bukan bukan ya, begitu. bukan ya. Oke. Nah, jadi dia butuh tempat sembunyi. Suami saya nih. Yang kedua keramba. Nah, keramba pun bisa Temennya di danau-danau Batman, terapung, danau terapung, di keramba terapung di danau, di pinggir sungai dan sebagainya itu bisa juga dibesarkan di sana. Ini berarti lobster nih bisa menginspirasi para tokoh kartun nih, Pak. Kan kalau Batman kan itu kelawar malam kan, binatang malam kan, ini juga besok-besok ada Lobster Man. Selesai udah acara ini. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak, Nah, tadi, yang kedua, Pak. nah gini. Jadi kalau kita mau untuk pembesaran, itu modal tergantung mau berapa gede skala usahanya. Minimum deh. Saya ngomong paling minim deh. Misalkan buat pembenihan. Ya. Jadi ngawinkan, neteskan sampai produksi benih ya. Ya. 1,5 juta udah bisa. Yang Iya. benar. Benar. Dengan lahan 1,5 meter persegi. Oh. Coba siapa di sini yang nggak punya lahan 1,5 meter persegi? 1,5 meter. 1,5 meter untuk Kolamnya? tiga tingkat akuarium. Oh. Jadi nanti 1 akuarium, 2, 3, jadi ada total 9 akuarium. Heeh. Itu kurang lebih sekitar 1,5. Di akuarium aja bisa nih. Di akuariumnya bisa. Nggak harus kolam khusus. Nggak mesti kolam. Weh, Pak. Tapi memang ya skalanya jadi kecil. Iya, tapi kan kalau untuk awal aja Yang ada boleh modal dong. 1,5 Boleh untuk juta. awal ya. Kira-kira untuk berapa? awal. 1,5 juta tadi? 1,5 juta buat akuarium, mesin gelembung udara dan indukan lobsternya selesai. Oke. Kalau misalnya di kolam, minimum berapa? Kalau di kolam kan kita butuh kolamnya berapa besar kan? Ya. Nah tinggal hitung aja kita ada lahan berapa, bikin kolam semen itu kira-kira sekitar 100 sampai 150 ribu per meter persegi. Jadi saya punya lahan nih di pinggir rumah ada 50 meter persegi, tinggal Ya. hitung aja. Atau 100 meter persegi pinggir rumah. Dikali berapa? 50 meter. 100 ribu sampai 150 ribu Anggap yang per paling meter mahal persegi. lah, 150 ribu kali 1,5 juta. 115 jutaan. 15 2 jutaan. Jadi kolam Jadi kolam. 100 meter persegi. Bibitnya? Bibitnya tinggal beli indukannya. Oh, indukannya berapa per ini hitungannya? Indukannya kalau per setnya kalau yang udah sebesar ini itu Hah? kira-kira sekitar 750 ribu. beli? Per indukan? 5 Sepasang? betina 3 jantan. Oh, 5 Per betina set. 3 jantan. 5 betina 3 jantan. Oke. Jadi 8 ekor. Oke, terus? Itu kalau pembenihan. Oke. Kalau pembesaran tinggal beli benihnya. Benihnya ini harganya cuma Rp2.200. Oh iya. Kalau pengambilan jumlah besar 2.200 per benih? Per ekor. Per ekor? Per ekor. Oh. Kalau pengambilan jumlah besar bisa lebih murah lagi. Jadi tinggal tergantung, Pak saya punya lahan 1000 meter persegi misalnya. gitu ya. Total 20 juta bisa? Kalau pakai kolam nih? Kolam. Tergantung kita mau berapa banyak. Karena Benihnya, pengeluaran tergantung benih yang lumayan besar. Oh. 1000 oke. ekor berarti 2.200.000. Oke. 10.000 ekor berarti 22 juta. Oke, kalau buat keluar kota nih, Pak, misalnya kita mau order Pak, nih. hitungnya cepet amat, Pak. Saya nggak Biasa, aja nggak nyampe. orang dagang mah cepet mah kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya orang yang di luar kota mau pesen ke Bapak Pak bisa, Cucun. termasuk dikirim gitu bisa kita ya? kirim sampai tempat tujuan. Bahkan kita garansi kalau orang yang mati kita kirim lagi. Wah, Oh, diganti. Iya, karena kita udah biasa, jadi kita tahu lah tingkat kematian berapa. Bahkan kita lebihkan. Oh. Sebelum mati kita lebihkan dulu. Oh. Jadi kalau sampai tempat tujuan nggak ada yang mati, ya itu bonusnya. Oh, oke, Ah, gitu. sip. Oh, mantap. Nah, sekarang sekali. kalau misalnya mau sekali lagi nih, misal tertarik nih pemirsa di rumah, hubungi Pak Cuncun di nomor telepon. Oke, bisa di 021 707 66442. 707 66442. Nama? Atau kalau ke handphone saya pribadi, Iya, silakan. baik mau SMS atau telepon, itu bisa ke 0812 80 989 08. Jadi 0812 80 989 08. Kalau lupa
akses saja website kita lobsterairtawar.com. Di situ ada jelas informasi dan sebagainya. Oke, sip. Mudah-mudahan jelas semuanya. Kalau misalnya Anda nggak jelas juga, cari aja di toko buku ya. Ini Ya, ada di toko buku teknik terkenal. pembenihan dan cara cepat pembersihan lobster air tawar. Oke, terima kasih banyak Pak Junjun. Saya mau kita lihat di kolam saya di belakang itu ada 100 hektar di belakang. Saya mau bikin. Wah, boleh, bisa buat orang lobster. kaya. Kita bikin ini rumah dunia lobster nanti di sini. Boleh. Ya, ayo kita ke belakang ya. Ayo, kita Mari, Mas, mari, yuk. mari. Terima Apa mau kasih lihat yang di bawah mah di basement mah? Ada kolam juga. Ah, itu mereka lagi saat hujan, banjir, banyak sekali airnya. Orang miskin belagu. Aduh. Pak diminum loh. Oh iya, silakan.